Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Sumayah dari kelas 2D S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan, salah satunya yaitu inventory atau dalam bahasa Indonesia adalah PSAK. Jadi PSAK yang mengatur tentang persediaan ini adalah PSAK nomor 14 dan persediaan ini akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang ini akan berupa barang dagangan yang dibeli dari perusahaan lain dan akan dijual kembali tanpa mengubah bentuknya sama sekali. Dan ini termasuk ke dalam aset, lebih tepatnya yaitu aset lancar yang akan memberi manfaat di masa yang akan datang saat produk tersebut terjual. Jadi kalau belum terjual belum bisa dikatakan bermanfaat. Yang kedua, pada perusahaan manufaktur, perusahaan manufaktur ini terdapat 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku ini berupa bahan yang akan diproduksi, yang akan menyerap biaya dan overhead. Sedangkan persediaan dalam proses adalah persediaan yang bahan baku yang sudah diproduksi tapi sampai akhir periode belum selesai dikerjakan. Sedangkan persediaan bahan jadi adalah persediaan di mana bahan baku yang sudah melewati proses produksi, sudah selesai dikerjakan dan sudah siap dijual. Dan ketiga, persediaan ini termasuk ke dalam aset lancar juga yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang saat produk tersebut terjual. Pokok permasalahan kedua adalah tentang penentuan kuantitas unit barang. Kalau yang ini tergantung dengan sistem pencatatan yang Anda gunakan, apakah perpetual atau periodik. Kalau Anda menggunakan pencatatan perpetual, berarti Anda menggunakan kartu persediaan, di mana kartu persediaan tersebut digunakan untuk mencatat segala mutasi barang dagangan Anda, dan Anda juga mengupdate kuantitas barang tersebut sehingga Anda bisa selalu tahu kuantitas barang dagangan yang ada di gudang. Sedangkan kalau Anda menggunakan sistem pencatatan periodik, berarti Anda tidak menggunakan kartu persediaan dan Anda juga tidak pernah mencatat mutasi-mutasi. Salah satu-satunya cara untuk mengetahui kuantitas barang dagangan yang ada di gudang adalah dengan cara perhitungan secara fisik. Nah, perhitungan secara fisik ini tidak hanya dengan menghitung jumlahnya aja, tapi dengan beratnya dan kondisinya, apakah rusak atau masih sehat. Materi yang berikutnya adalah tentang permasalahan dalam menentukan kuantitas persediaan. Maka di sini akan muncul pengakuan kepemilikan atas barang dagangan. Di sini dikatakan kapan sih kita bisa mengakuin itu tuh barang dagang milik kita apa belum? Apakah pada proses pengiriman kita sudah bisa mengakui, apa sesudah barang tersebut tiba di gedung kita baru kita boleh mengakuinya. Jadi kapan? Ternyata di sini ada 2 syarat, yaitu tentang pengakuan kepemilikan atas barang tersebut. Di sini ada FOB shipping point dan FOB destination point. 2 syarat ini terdapat pada faktur pembelian barang dagang tersebut. Nah, FOB shipping point ini adalah di mana biaya angkut ditanggung oleh si pembeli. Jadi pada saat barang dagang tersebut keluar dari penjual, maka kita sudah boleh mengakui barang tersebut milik kita. Dan pada proses pengiriman pun itu udah boleh diakuin itu barang milik kita. Beda halnya kalau FOB destination point ini adalah pengakuan di mana biaya angkut dibebankan kepada si penjual, sehingga pada saat proses pengiriman kita belum boleh mengakuin barang tersebut adalah milik kita, sehingga pada saat barang dagang tersebut sudah sampai
sampai di gedung kita baru boleh kita mengakui barang tersebut adalah milik kita. Yang kedua adalah terkait barang konsinyasi. Barang konsinyasi ini adalah barang titipan dari pihak lain yang dititipkan kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Nanti orang yang menitipkan ini akan memberi harga jual kepada kita, dan kita akan memberi selisih harga penjualan kepada customer kita. Dan di sini jika barang ini tidak laku, maka yang akan menanggung resikonya adalah orang yang menitipkan barang tersebut, bukan orang yang menjualkannya. Dan kita sebagai orang yang menjualkannya juga tidak boleh mengakui itu barang milik kita, karena kita hanya menjualkannya dan kita juga tidak mencatatnya di kartu persediaan. Pokok permasalahan yang akan saya bahas selanjutnya adalah metode penilaian persediaan. Jadi penilaian persediaan ini adalah menentukan nilai persediaan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ini akan ada muncul beberapa metode, tapi di sini saya cuman akan bahas dengan cara metode harga perolehan saja, karena metode harga perolehan ini adalah metode yang paling kompleks dan yang paling sering digunakan perusahaan. Nah, penilaian persediaan menggunakan harga perolehan ini artinya persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, ini akan muncul beberapa cara lagi, yaitu dengan cara identifikasi khusus. Nah, identifikasi khusus ini diperuntukkan untuk barang-barang yang memiliki kode unik seperti motor dan mobil yang memiliki nomor di rangka mesinnya. Dan unit yang tersisa akan dikalikan dengan harga perolehan. Nah, harga perolehan ini adalah harga untuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, seperti biaya transportasi, biaya angkut, biaya pesawat, dan biaya untuk membeli barang tersebut. Pokoknya semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh biaya tersebut. Nah, di sini juga ada asumsi arus harga perolehan. Di sini ada beberapa cara lagi, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah FIFO atau first in first out. FIFO ini adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagang paling akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Nah, karena harga perolehan yang paling awal sudah terjual, maka yang paling akhir yang akan dihitung sebagai nilai persediaan sedangkan LIFO ini adalah kebalikan dengan FIFO. Nah, LIFO ini adalah first in first out, atau di SMK adalah MTKP atau masuk terakhir keluar pertama. FIFO ini adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan dagang paling awal dihitung dengan mengalihkan unit barang yang tersisa dengan harga perolehan. Kalau tadi yang dihitung adalah harga perolehan paling akhir, yang ini adalah yang paling awal, karena yang paling akhir dibeli akan paling awal juga dijualnya. Dan sebenarnya LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada saat tanggal pelaporan. Dan ini juga mengakibatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah lebih sedikit. Yang terakhir adalah average metode atau metode rata-rata. Average metode ini adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan dagang paling akhir dihitung dengan cara mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagang yang paling akhir.
Nah, di sini juga ada dua metode rata-rata, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata sederhana ini caranya adalah harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan jumlah perubahan harga perolehan. Nah, kalau dengan cara rata-rata tertimbang adalah dengan cara cost of good available for sale dibagi total unit available for sale. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.